Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Jadi incaran pelatih papan atas Liga Voli Korea. Efek Megawati, kuota Asia Liga Voli Korea ditambah jadi 65 negara. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Megawati Hangestri Pertiwi, mungkin satu-satunya pemain bola voli tanah air yang saat ini banyak mendapat sorotan dan pujian. Tidak hanya di Korsel, tapi juga di tanah air karena keberhasilan dan prestasinya yang gemilang dalam klub yang ditempatinya sekarang yaitu Daejeon Chongkwon yang Red Spark dengan pelatih Ko Hye-jin. Banyak hal yang membuat Megawati dikagumi. Pertama, jumping smash-nya yang tajam dan keras sehingga tidak jarang hal itu membuat poin, karena sangat sulit bagi lawan untuk menangkis dan mengembalikannya. Di samping itu, jumping smash-nya tidak jarang membuat pemain lawan terkapar di lapangan karena terkena smash-nya yang keras tersebut. Kedua, Megawati juga hebat dalam memblok smash-smash yang dilancarkan oleh lawan-lawannya sehingga membuahkan poin bagi klubnya. Hal ini tentu dibantu bukan hanya karena tinggi badannya 1,85 meter, tapi juga Megawati memiliki lompatan yang tinggi serta kekuatan tangannya untuk memblok smash-smash yang dilancarkan lawan. Ketiga, pertahanan dan kesiagaannya dalam berbagai posisi untuk mengantisipasi serangan lawan sehingga tidak jarang kita lihat dia terduduk bahkan sampai jungkir balik untuk menyelamatkan bola dan mampu dikonversi oleh Megawati menjadi poin. Keempat, servis Megawati sangat keras, tajam, dan sering menyulitkan lawan sehingga membuahkan poin bagi timnya karena tidak bisa dikembalikan lawan. Kelima, kemampuannya yang cukup tinggi dan cepat beradaptasi dengan anggota tim yang lain, sehingga dia mampu berkontribusi secara positif bagi terciptanya kekompakan tim. Hal-hal di atas membuat Megawati berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) di putaran pertama V-League atau Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Bahkan Megawati juga telah terpilih bersama teman satu timnya Yeon Hye-sun untuk masuk ke tim All-Star Liga Voli Korea dan bakal bermain di ajang spesial tahunan yang bakal berlangsung pada awal 2024. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia sangat patut berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Megawati karena dia telah berhasil menampakkan sosok dirinya sebagai warga bangsa Indonesia yang berbudaya dan religius. Hal itu tampak sekali dari keramahan dan kerendahan hatinya, serta kuatnya dia mempertahankan prinsip dan identitasnya sebagai seorang muslimah dengan selalu memakai jilbab dalam setiap penampilannya. Selamat dan terima kasih kita semua kepada Megawati Hangestri Pertiwi yang telah membanggakan dan mengharumkan nama bangsa dan negara kita di pentas dunia minimal di Korea Selatan. Kini, selama pertandingan berlangsung kita tidak pernah henti-hentinya mendengar ada dua kata yang sering diteriakkan oleh para penonton yaitu Megawati dan Indonesia. Dan hal yang gak kalah menarik efek dari gemilangnya Megawati, Dewan Direktur Federasi Bola Voli Korea (KOVO) memutuskan menambah jumlah negara yang bisa masuk kuota pemain Asia di Liga Voli Korea pada musim depan setelah Megawati Hangestri Pertiwi dan sejumlah pemain Asia lain tampil apik pada musim ini. Kuota Asia atau Asia Quart terjadi baru di Liga Voli Korea musim ini. Pada musim sebelumnya Liga Voli Korea hanya memberlakukan satu pemain asing. Dengan kuota Asia, pemain asing yang bisa dipakai setiap klub di Liga Voli Korea adalah 2 orang. Saat ini hanya 10 negara Asia di mana pemainnya bisa tampil di Liga Voli Korea musim ini. Sedangkan untuk musim depan KOVO menambah jumlah negara menjadi 65. Kuota Asia yang ada saat ini berasal dari 4 negara Asia Timur, Jepang, Mongolia, Taiwan, Hong Kong, dan 6 negara Asia Tenggara Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar, total 10 negara, kata KOVO dikutip dari Naver. Tetapi mulai musim depan, akan diputuskan memilih dari 65 negara anggota yang terdaftar di Konfederasi Bola Voli Asia, AVC, ucap KOVO menambahkan. Pada musim ini sebanyak 14 pemain Asia memperkuat 14 klub di kategori putra dan putri Liga Voli Korea, termasuk opposite hitter Timnas Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bersama Jung Kwon yang Red Sparks. Pada musim ini sebanyak 14 pemain Asia memperkuat 14 klub di kategori putra dan putri Liga Voli Korea, termasuk opposite hitter Timnas Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bersama Jung Kwon yang Red Sparks.
Megawati jadi salah satu bukti pemain asing Asia yang bisa bersaing dengan pemain asing dari luar Asia. Pada putaran pertama, Megawati terpilih sebagai Most Valuable Player, MVP, putaran pertama. Dalam jajaran top skor, nama Megawati menempati posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 377 poin. Megatron, julukan Megawati, juga memiliki persentase serangan kelima terbaik dengan 42,91%. Dalam aspek servis, torehan Megawati 0,24 servis per set ada di peringkat keempat. Pemain 24 tahun tersebut juga punya catatan keberhasilan dalam open attack 41,65% yang menempati peringkat ketiga. Selain Megawati, setter timnas voli putri Thailand Ponpun-Guetpat ada di peringkat kelima dalam hal toss atau menciptakan set dengan 9,86%. Middle blocker yang juga outside hitter Ai Pepper berdarah Filipina Amerika, Marjana Phillips di peringkat pertama aspek move attack dengan keberhasilan 100%. Liga Voli Korea 2024/2025 juga sudah diputuskan, akan dimulai pada tanggal 19 Oktober tahun depan sampai dengan tanggal 9 April tahun 2025. Kategori putra dan putri masing-masing memiliki 6 putaran dengan dimulai pada pukul 19 waktu setempat pada hari kerja. Sedangkan pada akhir pekan kategori putra dimulai pada pukul 14 dan putri pada pukul 16 waktu setempat. Setelah kekalahan dari Suwon Hyundai Hillstead, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks bakal menghadapi lawan yang punya deretan kemenangan telak pada musim ini. Red Sparks akan berjumpa GS Caltex Seoul Kicks pada Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Red Sparks selalu kalah dengan skor telak 0-3. Pada pertemuan di putaran pertama, GS Caltex menang 25-21, 25-22, dan 25-17. Sementara pada putaran kedua GS Caltex menang 27-25, 25-9, dan 25-15. Red Sparks tak pernah merebut satu set dalam setiap pertemuan melawan GS Caltex, padahal ketika menghadapi tim-tim lain, Red Sparks setidaknya tercatat bisa membukukan kemenangan meski hanya satu set. Megawati meraih 21 poin pada pertemuan pertama dengan GS Caltex dan kemudian membukukan 16 poin pada laga kedua. GS Caltex memiliki sederet pemain andalan seperti Giselle Silva, Kang So-hui, Jung Dae-yang, dan Han Su-ji. Silva merupakan pemain yang saat ini memimpin perolehan top skor V-League dengan 451 poin. Catatan tersebut berselisih 74 poin dari total poin yang dihasilkan Megawati. GS Caltex saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen dengan 28 poin atau berjarak 4 poin dari Red Sparks. Penampilan Red Sparks masih labil pada putaran ketiga. Setelah kalah dari IBK Altos, Red Sparks menang atas Ai Pepper dan Haipas. Pada laga akhir pekan lalu Red Sparks kembali menelan kekalahan ketika bertemu Hillstead. Sementara pada putaran ketiga ini, GS Caltex juga baru meraih 2 kemenangan. Usai dibekuk Hillstead dan takluk dari IBK Altos, GS Caltex bisa mengandaskan Pink Speeders dan membungkam Ai Pepper. GS Caltex kini menempati peringkat ketiga, sementara Red Sparks ada di posisi keempat, keduanya terpaut 4 angka. Dalam persaingan musim ini, GS Caltex bertekad tak bakal menurunkan standar permainan sekaligus pantang meremehkan lawan. Pelatih Cha Sang-hyun menitipkan pesan kepada para pemain GS Caltex agar tetap mempertahankan fokus dan konsistensi. Pastinya kami harus mengurangi kesalahan, kami tidak lebih baik dari tim lain. Tetapi sebagai pelatih, saya bersyukur, kami memiliki kerjasama, waktu latihan yang banyak, dan kemampuan untuk mengacaukan lawan. Keinginan pemain untuk menang adalah hal yang penting, terang Sang-hyun beberapa waktu lalu dikutip dari laman CNN Indonesia. Sebagai tuan rumah, Red Sparks akan menjamu GS Caltex di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Persaingan kedua tim tersebut akan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan Megawati Hangestri CS akan membalas kekalahan yang sebelumnya didapat dari GS Caltex di putaran kedua lalu. Pasalnya, Red Sparks mengalami kekalahan telak tanpa satu kemenangan pun dari Giselle Silva dan kolega. Namun, jika Megawati CS gagal meraih kemenangan di laga melawan GS Caltex, Red Sparks kemungkinan bisa lengser ke posisi 5 klasemen Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Pasalnya,
Poin Red Sparks hanya mempunyai selisih satu angka dengan peringkat 4 klasemen, yakni Hwaseong IBK Altos. Jika di waktu bersamaan IBK Altos bisa meraih kemenangan dan Red Sparks justru kalah, Megawati CS dipastikan lengser ke posisi 5. Tentu, kemenangan menjadi syarat mutlak bagi Red Sparks jika tetap ingin mengamankan zona playoff Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024.